اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفرنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزكين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دار النبي قال: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك بالأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحاطات عن الهمة العلية. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kembali kita diberikan Allah taufik dan hidayahnya serta umur panjang, badan sehat, sehingga kembali kita bisa meneruskan pembacaan kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini dirahmati oleh Allah, tergolong kita orang-orang yang selalu dalam berbuat kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan, yaitu masalah ujar Sidin, jangan sampai kita berpegang kepada amal-amal ibadah yang kita laksanakan, apalagi amal ibadah itu yang mengarah kepada fadilat-fadilat yang sangat luar biasa fadilatnya. Jangan sekali-kali berpegang kepada amal ibadah. Hendaklah ujar Sidin berpegang kepada rahmat Allah, anugerah Allah, taufik pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ahmad beliau kembali menerangkan, yaitu ujar Sidin, iradatu qat tajwidat ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Menghendakinya engkau akan tajrid berserta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan kehendak yang jahat, kehendak nafsu yang jahat yang tersembunyi. Wa iradatukal asbab ma iqamatillah iyyaka fi tajrid inhatatun 'anil himmatil 'aliyah. Dan menghendakinya engkau akan asbab beserta menempatkan Allah pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah kehendak yang tinggi. Di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menerangkan adab atau yang disebut dengan ilmu tasawuf, yaitu agar kita ini termasuk orang yang beradab di dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Di sini Sidin menjelaskan ada dua maqam, ada dua jalan. Yang pertama ngarannya adalah maqam asbab. Yang kedua adalah maqam tajrid. Nah, di sini Sidin menjelaskan dua kedudukan.
Yang dua kedudukan ini pasti kita duduki antara satu, bisa makam asbab atau tajrid, atau makam tajrid bisa juga makam asbab. Yang pertama ujar Sidin yaitu makam asbab ngarannya. Apa garang yang dimaksud dengan makam asbab ini? Maksudnya adalah sebab-sebab yang menghasilkan harta. Itu artinya makam asbab. Sebab-sebab didapatnya harta. Itu yang disebut dengan makam asbab. Apabila kita didudukakan Allah, ditempatkan Allah di makam asbab, maka hendaklah kita menjalani makam itu sesuai dengan syariat yang ditujukan oleh Allah. Yang kedua disebut dengan makam tajrid. Makam tajrid ini adalah satu makam, satu kedudukan di mana seseorang itu kada berusaha, kosong daripada usaha, berumah kadanya, berdagang kada, kosong daripada. Nah ini didudukakan Allah, ditempatkan Allah pada makam tajrid ngarannya. Aisidin itu ya ada berhubungan, Aisidin itu ada berdagang, Sidin kada berisi usaha, mau umur aja di rumah. Berarti Allah menempatkan orang itu di makam tajrid ngarannya. Ada orang berusaha, siang malam berusaha. Nah ini orang berada di makam asbab ngarannya. Sebab-sebab yang menghasilkan harta. Orang yang berada di makam asbab, contoh berumah, berdagang, mengajar, pegawai. Ini orang-orang yang berada di makam asbab. Atau kebisaan-kebisaan yang lainnya. Jadi membaiki macam-macam, misalnya membaiki kendaraan, usaha juga ngarannya. Usaha yang menghasilkan harta. Nah itu ngarannya orang yang diletakkan oleh Allah berada di makam asbab ngarannya. Orang yang berada di makam asbab ini, misalnya inya berumah, lalu dengan berumah tadi inya tercukupi kehidupan, nukar baju kawa, makan kawa, nukar kendaraan kawa, kada tahu nukar kendaraan nukar sepeda kawa, tercukupi kehidupan. Sembahyang kada tertinggal, berjamaah kawat arus, nuntut ilmu jalan. Orang yang seperti ini ujar Imam Ahmad diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dicintai oleh Allah. Orang yang seperti ini pas dan tepat andaknya di makam asbab. Kenapa? Karena usahanya itu cukup baginya. Makan kawa sehari 3 kali, 2 kali misalnya, 2 kali kawanya sehari. Kata banyak beres, 3 kali alhamdulillah luar biasa. Baju kawaja nukar, rumah ada aja isi, cukup hidup. Nuntut ilmu kawan, sembahyang kada tertinggal, apalagi ditambah sembahyangnya berjamaah. Ini orang diridhai Allah di makam asbab tadi. Nah apabila sudah berada di makam asbab, jangan berpindah kepada makam tajrid. Jangan berpindah ke makam tajrid. Tajrid tadi kan kada berusahaan. Inya kada berusahaan tercukupi hidupnya. Inya kada berusahaan kawaja nukar baju. Inya kada berusahaan
angka wajah makan. Nah ini makam tajrid ngarannya. Jangan berpindah ke situ. Mun kita sudah diletakkan Allah Ta'ala di makam asbab, nang di makam asbab tadi kita kawah aja tercukupi sudah. Sembahyang kawah, beribadah kawah, nuntut ilmu sawah. Nah ya sudah jalani sampai ke mati itu Allah redha. Nah itu ngarannya makam asbab. Atau orang ini berdagang, sama aja juga. Gaweannya berdagang, makam asbab juga. Atau orang ini berbisnis. Pokoknya pekerjaan apapun itu yang disebut dengan asbab. Dan dengan pekerjaan itu hidupnya tercukupi. Dan ibadahnya kepada Allah jalan. Nah berarti orang ini diridhai oleh Allah berada di makam asbab. Nah itu makam yang pertama, jalan, makam yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dengan makam tajrid. Makam tajrid ini kosong, ada perusahaan. Orang kaberuh ini santai aja. Orang pedagang sini santai aja. Orang ke kantor pegawai majar macam-macam, sini santai aja. Cuma sini hidup tercukupi. Nah berarti orang ini berada di makam tajrid. Orang yang sudah berada di makam tajrid ini jangan berpindah-pindah ke makam asbab. Karena Allah sudah meletakkan dirinya itu di makam tajrid, nang di mana inya berada di makam tajrid tadi hidupnya cukup. Inya biar kada perusahaan, kada bekerja, cukup, makan cukup, baju cukup, rumah ada diisi. Sembahyang berjamaah kawan, nuntut ilmu kawan. Orang ini diridhai oleh Allah pada makam tajrid ngarannya. Nah, jadi untung benar tuh orang yang berada di makam tajrid ini kosong, kada bergawian, kada berusahaan. Sembahyang lancar, nuntut ilmu lancar. Nah, berarti orang ini diridhai oleh Allah berada di makam tajrid ngarannya, kosong, ada berusahaan, ada bergawian. Nah lalu ujar Imam Ahmad, iradatuka tajrida ma iqamatillah iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Menghendakinya engkau akan tajrid beserta menempatkan Allah akan engkau pada makam asbab, maka yang demikian itu adalah merupakan kehendak yang jahat, nafsu yang jahat yang tersembunyi di dalam hati. Contoh, kita diandang Tuhan berada di makam asbab. Kita hendak kata jerit. Asalnya ke rumah gawian, berdagang gawian, cukup hidup, cukup nuntut ilmu sampai banyak sembahyang kada tertinggal, lalu hendak balik ke makam tajrid, ampih rumah, ampih berdagang. Nah ini orang di dalam ilmu tasawuf jahat, ada nafsu tersembunyi di dalam hatinya. Nyaman sudah di makam asbab, Allah redha untuk ilmu kawa sembahyang kawa, hendak ampih rumah, hendak ampih berdagang, lalu berpindah kepada makam tajrid. Aku jangan ada hubungan lagi, ada berdagang lagi. Nah ini adalah jahat yang tersembunyi, sehingga kada berdagang tadi bisa menyebabkan anak bisa kada teromposi, lantaran kada ke rumah anak menangisinya. Nah ini ngarannya jahat di dalam ilmu tasawuf. Ada nafsu yang tersembunyi di dalam hati. Nyaman sudah ke rumah,
tak cukupi hidup nuntut ilmu kawa sembahyang kawa. Lalu beempih hendak berpindah ke makam tajrid nang kada berusahaan. Itu ujar Imam Ahmad, jahat yang tersembunyi. Atau sebaliknya ujar Sidin, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fi tajrid inhafatun 'anil himmatil 'aliyah. Dan menghendakinya engkau akan asbab beserta menempatkan Allah pada tajrid itu merupakan penurunan daripada himmah kehendak yang tinggi. Sama aja juga tercela. Orang nih berada di makam tajrid, bertahun-tahun sudah di makam tajrid. Artinya apa? Ada berusaha, tapi hidupnya cukup. Lalu ada rencana hendak berumah, hendak berdagang. Nah ini adalah penurunan. Cakap bahasa kitanya, asalnya bupati jadi camat, diturunakan Tuhan. Nyamannya sudah di makam tajrid, rumah kada, berdagang kada, hidup tercukupi sudah, nonton ilmu kawa, sembahyang berjamaah kawa. Lalu hendak berbisnis, berdagang misalnya rumah macam-macam. Nah ini adalah penurunan daripada himmah kehendak yang tinggi. Artinya apa? Di dalam ilmu tasawuf orang ini tercela. Kenapa jadi tercela? Karena inya berpindah daripada tajrid ke makam asbab. Nah terkecuali Allah yang memindah. Dan Allah yang memindah ini ada tanda-tandanya, sehingga Allah menyuruh supaya berpindah. Nah selama tanda-tanda itu kadada, maka jangan wani-wani kita berpindah. Nah asalnya berumah, ampih berumah. Nah asalnya kada berumah, lalu hendak berumah. Cuma dengan syarat tadi tercukupi nuntut ilmu kawa, beribadah kawa. Nah lalu orang yang berada di makam tajrid, jadi ulun ini membaca perlahan aja lah, supaya nyaman memahami. Mencapat pertama videonya ada jelas. Kami masuk YouTube nih, kemudian buka YouTube ada cara ulun nih baca kitab nih. Jadi kalau membuka YouTube-nya itu supaya suaranya itu jelas, jadi kada capak membacanya. Apabila capak ya tak-tak rekamannya ada bagus jadinya, kurang pemahamannya kurang jadinya. Orang yang berada di makam tajrid ini contohnya, misalnya orang yang berada di makam tajrid ini, Sidin misalnya dapat warisan 5 miliar, dapat warisan 5 miliar ini mun dihitung-hitung sampai mati kan habis Sidin menyumbang kawa Sidin, bersedekah kawa Sidin, sampai kan mati kan habis bisi duit 5 miliar nih. Nah ini orang gawiannya beribadah, menuntut ilmu, beribadah, menuntut ilmu. Berarti ini berada di makam tajrid. Banyak isi harta 5 miliar, apalagi 5 triliun. Nyaman benar ini berada di makam tajrid nih. Jadi orang yang sudah banyak isi harta, anggaplah 5 miliar misalnya, umur sudah 50, 40, 60 sudah, duit diisi 5 miliar kan tak cukup ini. Nah orang yang seperti ini apabila sudah berada di makam tajrid, kada berumah, kada berdagang, pokoknya kada berusaha, setahun, 2 tahun, lalu ada niat di hati aku hendak berumah, duit banyak. Nah ini ngarannya berpindah dari makam tajrid kepada asbab. Ini ngarannya penurunan. Nyaman sudah berada di makam tajrid, hendak berpindah kepada asbab.
gawian menuntut ilmu, gawian beribadah, harta cukup, sudah dapat warisan 5 miliar. Nah, lagi hendak dicari. Atau orang ini berisi saham nang dijalankan orang, dan sidin tiap bulan dapat gajian saham tadi, sehingga dengan saham gajian tadi cukup. Nah, ini orang berada di makam tajrid. Nya kada usaha kada apa, inya kada berbisnis kada apa. Kenapa? Tiap bulan ada dapat saham. Setahun, 2 tahun, nyaman nih. Dapat saham tiap bulan, dapat beribadah nyaman, menyumbang ke wajah. Lalu ada niat di hati, aku hendak membuka toko. Nyaman sudah, tiap bulan ada gajian, tercukupi hidup untuk ilmu kawa, sudah macam-macam, kada ketinggalan. Lalu hendak membuka usaha. Nah, ini ujar Imam Ahmad penurunan. Nah, tercela di dalam ilmu tasawuf. Atau pian mendulang dapat intan. Jadi ujarnya, aku hendak kada berumah lagi. Aku kada hendak lagi berbisnis, kada hendak berdagang. Kenapa? Dapat intan dijual 2 triliun. Dapat intan dijual 2 triliun. Maka inya kada lagi hendak berusaha. Di makam tajrid aja gini bagaimana? Gawiannya sembahyang, menuntut ilmu, tasbih di tangan, guling di rumah, bangun guling katik tasbih pulang sampai mati. Nyaman benar orang hidup kayak ini, nyaman benar. Kehidupan terjamin, ibadah jalan terus. Nyaman benar orang di tempat Allah ditajid kayak itu. Dapat intan 2 triliun, santai aja lagi di rumah, ngatik tasbih sampai waktu seminggu duduk di majelis taklim. Ada orang menyumbang sumbang banyak duit. Nah, orang yang berisi duit banyak ini lalu ada pikiran terancana, nak ulah toko mana? Nak ulah pabrik mana? Nah, ini ngarannya berpindah daripada tajrid kepada asbab. Orang seperti ini dicela di dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi kita ini pasti sudah mengada makam tajrid asbab, mengada makam asbab tajrid. Kebanyakan kita berada di makam asbab ini. Kebanyakan kita secara umum berada di makam asbab. Usaha dulu hanya kawan nukar baju, usaha dulu hanya kawan nukar salawat, usaha dulu hanya kawan nukar rumah, sehingga tercukupi kehidupan lalu nyaman beribadah. Nah, untuk tajrid ini orangnya aja ini, makam tajrid ini mana tingginya dua, makam tajrid lawan makam asbab, tergantung diri dari Allah. Apabila Allah ridha, itulah yang tinggi. Biar gawiannya di makam asbab, tetapi Allah ridha, itu yang tinggi makamnya. Atau di makam tajrid Allah ridha, nah itu yang makam tinggi. Nah, jadi untuk makam tajrid di sini, yang contoh seperti tadi, misalnya orang dapat warisan banyak, atau ada menanam saham. Nah, nang kedua lah, orang dalam makam tajrid ini adalah pengharaman. Nyaman benar ke makam tajrid kita. Inya kada perusahaan, inya kada perumahan, inya kada pedagang, inya kada bertoko, cuma di lemari bakpit. Jabainya batu jadi intan. Nah, ini makam tajrid juga ngarannya, tapi ini makam tingkatan luar biasa, itu hubungan wali-wali Allah Ta'ala. Jadi wajar-wajar saja hubungan wali-wali Allah Ta'ala itu, mereka itu kosong daripada bekerja, begawi dan sebagainya, karena mereka itu berada di makam tajrid yang apabila mereka mencapai batu jadi intan, apabila mereka mencapai pasir jadi emas. Nah, itu artinya makam tajrid juga. Nah, jadi untung benar
orang-orang yang sudah ditempatkan oleh Allah di makam tajrid ini, sehingga kehidupannya itu tercukupi. Lalu beribadah itu kadang-kadang kadang-kadang lagi beribadah. Kenapa? Karena kehidupan sudah tercukupi. Seumpama hidup 20 tahun lagi kan habis harta dimakan. Sambil menyumbang lagi tuh. Artinya menyumbang seadanya kayak itu lah. Sampai waktu menyumbang sedih. Dihitung-hitung, gesan menyumbang, gesan makan, lebihan juga sudah. Itu orang-orang yang berada di makam tajrid. Jangan sekali-kali berpindah kepada makam asbab apabila ada tanda-tanda yang memerintahkan untuk berpindah. Nah jadi nang mana bunga jalani aja bunga terus nang berdagang jalani berdagang. Karena Allah telah memilih kita di makam asbab itu. Syaratnya ibadah jangan tertinggal. Nah itu syaratnya supaya kita berada di makam asbab itu diridhai oleh Allah. Supaya diridhai oleh Allah. Apalagi orang yang berada di makam tajrid. Nah sudah berada di makam tajrid, jangan sampai berpindah kepada makam asbab lagi. Karena dengan makam tajrid tadi sudah tercukupi kehidupannya. Nah namun kayak itu bang misalnya kita lah diandang Tuhan di makam tajrid, di makam asbab misalnya. Apa gawian kita berumah? Tuhan mengandang kita misalnya di makam asbab berumah gawian. Berapa burungan kita berumah? 50 burungan. Kita berumah 50 burungan, sembahyang kawan, nuntut ilmu kawan. Sampat aja toh, nuntut ilmu kawan, sembahyang sampat aja. Lalu ada pikiran hendak menambah, hendak berdagang. Nah lalu berdagang, bahuma berdagang. Lalu tak tinggal ibadah. Nah ini di dalam ilmu tasawuf Allah itu kadar ridha. Kadar ridha Allah. Kenapa? Karena sudah cukup dengan bahuma tadi, cukup makan dan sebagainya, sehingga ibadah kada tertinggal. Lalu hendak menambah gawian sehingga menyebabkan ibadah tertinggal, nuntut ilmu tertinggal. Nah ini cakap bahasa kitanya Tuhan kata itu sapuan kata juga lah. Artinya Tuhan itu kurang senang. Cakap bahasa tasawufnya orang ini kada beradab lawan Allah. Kada beradab lawan Allah. Bahuma 50 bulan sudah tercukupi ini makan kawa kada kalaparan. Lalu hendak menambah gawian atau bahuma 50 bulan hendak bahuma 100. Bahuma 100 sembahyang tertinggal, nuntut ilmu kada lagi. Nah ini orang berada di makam asbab kada diridhai oleh Allah. Allah kada senang orang yang seperti itu. Jadi supaya Allah Ta'ala itu senang, kita lihat keadaan kita. Nah arti cukup di sini kita nang mencukup-cukupkan supaya kita bersifat qanaah. Pian bunga misalnya ulihan 100 balik, mayu setahun. Ulihan 70, mayu juga setahun. Ulihan 50, mayu juga setahun. Ulihan 100 4 kali sehari makan. Ulihan 70 3 kali dia kurangi. Tapi ibadah kada tertinggal. Nuntut ilmu jalan. Nah itu artinya berada di makam asbab yang diridhai oleh Allah. Ada kita nih kadang-kadang beberapa jalan, kada tahu kita nih berada di makam mana, makam asbab kah, makam tajrid kah.
gawian beberang aja juga apakah gawian. Nah, lain orang-orang yang mereka itu sangat memperhatikan di bidang ilmu tasawuf, mereka ini dasar bujur memperhatikan apakah aku ini di bidang, apakah aku ini berada di makam asbab yang diridhai oleh Allah, atau aku ini berada di makam tajrid yang diridhai oleh Allah. Jadi intinya diridhai oleh Allah, itu intinya. Nah kita cari itu adalah baik berada di makam asbab Allah ridha, baik berada di makam tajrid Allah pun juga ridha. Nah kita cari adalah ridhonya Allah Ta'ala itu. Al-asbabu hauna ibaratun amma yatasawwaru bihi illa ghuradi ma yanalu fi dunya. Jadi asbab-asbab di sini adalah satu ibarat daripada sesuatu yang dia itu dengannya menyampaikan kepada tujuan yang diperoleh daripada harta dunia dengan berusaha. Nah itu ngarannya sebab. Sebab bohuma dapat benih, sebab berdagang berjualan payung. Nah itu ngarannya sebab-sebab. Sebab-sebab yang didapat akan tujuan daripada diperoleh harta dunia. Tujuannya tidak lain adalah supaya hidup tercukupi. Maka itu kan orang berusaha tuh kayak itu. Ikam kenapa jadi bohuma? Aku jadi bohuma nih. Aku bohuma nih untuk ibadah kepada Allah. Aku bohuma gasa nukar baju, nyaman beribadah. Makin rapi, makin genal pahalanya. Makin harum bajunya, makin genal pahalanya. Jadi aku jadi bohuma nih, aku hendak nukar baju supaya aurat tertutup, supaya beribadah nyaman. Aku bau mani kesan nukar rumah nyaman beribadah. Mun rumah kadada hari hujan ngalih beribadah. Rumah nakap nyaman beribadah. Nah jadi tujuan usaha itu tidak lain adalah untuk beribadah, untuk nyaman, untuk kuat beribadah kepada Allah. Nah jadi mudah-mudahan kita yang berada di makam asbab ini yaitu diridhai oleh Allah. Jangan sampai kita berada di makam asbab ini dicela oleh Allah. Dicela ngarannya mungkin sesuai dengan syariat. Wa tajridu ibaratun an adami tasyaghuluhu bitilkal asbab, dan tajrid adalah satu ibarat daripada tiada bersibuknya dengan mencari harta dunia. Nah ini kalau tahu lawan harta dunia orang tajrid nih ada isi usaha sama sekali itu Pak. Nah kayak tuan guru misalnya lah, ada tuan guru ini misalnya pengasuh pesantren, gawian sidin majar, majelis taklim. Lalu kehidupan sidin kan cukup aja, bagi makan anak kawa, para baju kawa. Lalu sidin ini timbul hendak berbisnis. Maka bisnisnya tadi haram katanya. Kan haram. Kenapa jadi haram? Karena dengan berbisnis itu sebabnya kainan pesantren bisa ada ta'urus. Majelis taklim bisa saparai-parai. Mana aja gurunya kan ada? Sibuk dia berbisnis. Mana gurunya kan ada? Gurunya di pengumaan. Nah guru yang semacam ini berada di makam, berada sudah disuruh jangan usaha, mengajar aja gawian, mau urus pesantren aja gawian, lalu usaha berbisnis. Di antara ulama mengatakan haram hukumnya. Kenapa? Karena majelis taklim bisa samparai-parai. Mana gurunya aja ada aja. Sidin sibuk jadi pomaan. Kau orang menunggu benar belajaran,
sini sudah tercukupi. Nah di sini kesalahannya. Nah kesalahannya di sini. Pesantren kekanan pada kawan-kawannya, kapalannya ngeliat mana aja kok kapal sekolahnya ngeliat jadi komannya. Nah ini orang yang seperti ini haram, ujar para ulama. Nah, jadi orang yang sudah gawiannya seperti itu bersikap berkecimpung di dalam agama, janganlah anak mencari gawian kecuali sidin kada terganggu. Misalnya sidin pedagang, tapi majelis taklim kada terganggu, jalan terus. Santren kada terganggu, jalan terus. Nah ini kada apa-apa, itu ngarannya kada menyebabkan haram hukumnya. Tapi kalau sudah terlantar, nah ini bisa menyebabkan haram hukumnya. Nah kecuali guru tadi misalnya gawiannya majar, majelis taklim, tapi kehidupan sidin kan tercukupi. Anak sidin kadang-kadang menangis karena duit. Nah ini wajar sidin, lalu sidin apa komaan pedagang sidin supaya tercukupi kehidupan anak. Itu kada salah sidin. Tapi kalau sudah tercukupi, apalagi bagi contoh Allah mencontohkan kayak guru bait. Kayak guru bait itu kan orang yang sudah dicukupi oleh Allah. Lalu sidin hendak bisnis misalnya. Nah sehingga majelis taklim kada karuan. Nah jadi itu bisa membawa kepada haram hukumnya. Nah, jadi bagi kita yang sudah berada di makam asbab, yang kita cari tidak lain adalah yang digaris bawahi kita cari ridhonya Allah. Di mana ridhonya Allah sampai mati kita berada di makam asbab, kita cari ridho Allah. Ridho Allah Ta'ala itu tidak lain adalah ibadah jangan tertinggal, menuntut ilmu jangan tertinggal. Disitulah ridho Allah. Tidak ada lain daripada itu. Jadi untung benar bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah jaminan hidup. Orang-orang yang bergaji nyaman benar. Sebulan misalnya 5 juta, 4 juta, itu terpenuhi luar biasa itu, tercukupi dalam sebulan itu. Ini adabnya di sisi Allah, adabnya, nah itu adabnya tadi. Jangan sampai tinggal ibadah, adabnya. Kenapa? Sudah nyaman aja tercukupi sudah. Seakan-akan Allah itu seakan-akan sudah kepanggil Tuhan itu. Ikam nak cukupi nyaman benar sudah. Gawian ikam ibadahnya lagi. Dalilnya mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya kada aku ciptakan jin dan manusia satu untuk beribadah lawan aku ya Tuhan. Jadi apabila sudah tercukupi, nah itu ibadahnya lagi. Menyaman benar biar nyaman benar. Seandainya kita disiplin yang sudah tercukupi, gawian untuk ilmu, untuk ibadah. Sampai waktunya murid matang untuk murid, bangun tasbih pula sampai mati. Ya Allah luar biasa itu. Mudah-mudahan kita ditempatkan oleh Allah berada baik asbab atau tadi yaitu makam yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Menjamin kemudian diantara oleh Allah Ta'ala Muhammad At-Tanuri Al-Fadil Al-Salih Al-Warqi Az-Zahid. Sidin adalah wali Allah Ta'ala yang banyak diberikan kelebihan oleh Allah. Sidin adalah orang saleh yang terkenal, orang yang warak terpelihara, orang yang zuhud karena cinta dengan dunia. Muhammad At-Tanuri karena minal awliya'il masturin, adalah beliau adalah orang-orang yang termasuk wali-wali Allah Ta'ala yang mastur. Sidin banyak antara takut sidin wali Allah Ta'ala yang tinggi pangkat di sisi Allah. Wa kana khalwatan fi subuhin, dan beliau mempunyai khalwat di atas puting. Oh, di atas puting sidin ada pula rumah yang halus, biasa beribadah situ. Berkhalwat beribadah.
Orang beribadahnya ya sehari seminggu makan roti. Orang beribadah ada yang sebulan kadang makan beribadahnya. La yadkhuluha fil laili ahadun ghairahu. Tiada masuk akannya khalwat sidin itu pada waktu malam oleh seseorang selainnya. Kata ada masuknya khalwat sidin situ. Kayak apakah itu dikunci sidin kan? Itu namaran khalwat tuh pada dana kau masuknya. Bahkan nang bini aja menjulungi makanan tuh jadi lubang halus saja, lubang belakang mau kawa masuk wadai suruh makan baju secangkir, ya sudah. Kada sembarangan tuh orang menghalwat ini. Apabila sembarangan, ya bisa syaitan tuh nang merasuki. Akhirnya jadi dukun. Wa kana lahu fiha khuluqun amamatun wa marqatun baliyah. Dan beliau padanya sorban yang buruk. Mau isi sorban yang buruk sih. Jadi beribadah di dalam tadi isi sorban yang buruk. Paling hanya memang orang yang bahalwat itu seperti itu. Ketilam tingkatnya bahalwat sama tilam guringnya dia. Yalbasuhuma idza dakhala khalwat. Beliau memakai ke dalam khalwat baju itu. Fala yazalu yatataraqu wa yabki ila al-fajr. Maka senantiasa sidin berdoa dan menangis sampai subuh. Dalam khalwat tadi. Sumayal bisusiyahu, kemudian sidin memakai akan baju sidin. Wa yakhruju li sholati subhi, dan sidin keluar bagi sembahyang subuh. Berjamaah sidin. Kalau kamu orang berkhalwat itu kata sembahyang berjamaah sampai waktunya sembahyang berjamaah. Wa yahduna ilaihi hidayah, mereka memberi hidayah kepadanya, petunjuk kepadanya. Wa kana yafuquha illa muhtajin, dan beliau membagi-bagi hidayah hadiah itu kepada orang-orang yang berhajat itu. Wa yahduna ilaihim hadayah, mereka memberi hadiah kepada sidin. Datanglah orang berhadiah lawan sidin. Nah orang-orang yang tahu lawan sidin. Dan beliau membagi-bagi hadiah itu kepada orang-orang yang berhajat. Tiba ke rumah lawan hadiah orang, amas beri orang, duit beri orang. Kada lawas dibagi sidin lawan orang-orang yang miskin berhajat. Wala yakulu minha syai'an, dan sidin kada memakan sedikit pun daripada hadiah itu. Luar biasa. Fala yamutu waliyun illa yusi alla yashghiluhu yarsiluhu ila syekh. Maka tiada meninggal oleh wali melainkan berwasiat bahwasanya jangan memandikan akadnya, melainkan yang memandikan itu adalah Syekh Badruddin. Jadi sidin apabila ada orang yang meninggal, kaitan yang memandikan itu adalah Syekh Badruddin. Karena sidin itu orang yang bagus di dalam memandi orang mati. Jadi orang yang memandi orang mati ini yaitu orang yang dipilih. Mengkawal memandi orang mati ini memang orang alim. Kenapa? Karena orang alim ini memandi makin alim, maka si mayat ini makin banyak dapat syafaat. Makin alim makin banyak dapat syafaat. Maka oleh sebab itu guru sekumpul itu ketika sidin meninggal dunia, sidin wasiat. Kainan yang menyembahyangan aku imamnya si anak. Kada di sidin wasiat anakku nang menyembahyangan. Karena amun aku meninggal anakku nang menyembahyangan. Atau keluargaku nang menyembahyangan. Kan di dalam hadis Nabi itu kan artinya nan afdal itu jadi imam adalah keluarga. Itu jujur, munya alim. Kayak dia munya alim. Munya orangnya kada alim, arti kada alim di sini kada tahu kenapa-napa. Jadi memang dari jihad keluarga afdal. Yang sana ada sekolah pesantren afdalnya.
Kamu soal pesantren setahun 2 tahun ini tapi tahu juga lagi. Maka oleh sebab itu kursus kumpul itu ketika sidin hendak meninggal dunia, sidin wasiat imamnya si anu, nang mandi si anu, nang baca tarikan nang si anu, dipilih sidin nang kurang nang pantas nang cocok untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena mencari afdalnya tadi. Ada kita kadang-kadang terpana tertuju kepada satu hadis. Apabila afdal keluarga ya sudah. Kadang dicari sisi lain keluarga nang kaya mana afdal itu. Sama jenis lain-lainnya memimpin tahlil kan apakah keluarga nang afdal, tapi keluarga ini alim enggak ada kan? Ulun misalnya berhaul misalnya berhaul nang dihauli ulun. Nah afdal itu memimpin tahlil ulun. Tapi seumpama ada habib nang datang, maka di dalam ilmu tasawuf menjadi habib. Padahal afdal nih, karena ulun ini adalah seorang afdal. Tapi di dalam ilmu tasawuf adabnya pian pimpinan. Itu adab di dalam ilmu tasawuf. Walaupun seorang afdal, tapi ada yang lebih tinggi dari seorang, yaitu habib. Saja. Kenapa? Menghormati ada habib, menghormati ada orang alim. Nah itu ngarannya seumpama sidin kada hakim di sini pian afdal. Nah ya sudah, karena berarti kan sudah beradab nih lawan habib pian afdal. Nah, sawannya lagi itu bacanya sudah sidin sama pian afdal. Nah jadi mudah-mudahan terpenting kita mudah-mudahan berkat karamat daripada Muhammad At-Tanuri kita diberikan Allah Ta'ala cahaya di dalam hati sehingga taufik dan hidayah Allah Ta'ala itu jangan dicabut daripada hati kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahmal qawli, Allahumma arzuqna fahmal qawli, Allahumma arzuqna fahmal qawli, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, Allahumma arzuqna al-ikhlas wa fi talabil ilm. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu lah,